Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi dengan judul Asal-usul pengkajian Quran dan Hadis dalam komunitas Muslim awal. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Begitu pula dengan Al-Hadis yang merupakan sumber hukum kedua di dalam Islam. Al-Hadis memiliki peranan penting bagi umat Islam. Sejak para sahabat sampai hari ini, para ulama telah bersepakat bahwa penetapan hukum dalam Islam selain disandarkan kepada Al-Quran, juga disandarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Asal-usul pengkajian Quran dan hadis dalam komunitas Muslim Islam terbagi menjadi 1. Pengkajian Al-Quran di masa Muslim periode pertama. Yang kedua, pengkajian hadis di masa Muslim periode pertama. Pengkajian Al-Quran di masa Muslim periode pertama terdiri dari 1. Kajian Al-Quran di masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang kedua, sejarah singkat pengumpulan atau kodifikasi Al-Quran. Yang ketiga, pengumpulan atau kodifikasi pada masa Rasulullah. Yang keempat, pengumpulan atau kodifikasi pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang kelima, pengumpulan atau kodifikasi pada masa Utsman bin Affan. Dan yang keenam, pendekatan-pendekatan dalam studi Al-Quran. Pengkajian hadis dalam masa Muslim periode pertama terdiri dari 1. Sejarah perkembangan pengkajian hadis. Yang kedua, sejarah kodifikasi hadis. Yang ketiga, proses kodifikasi hadis. Yang keempat, pengumpulan hadis. Yang kelima, penulisan hadis. Dan yang keenam, pembukuan hadis. Kajian Al-Quran di masa Rasulullah dan para sahabat. Sistem transmisi dan pembelajaran Al-Quran di masa Nabi dan para sahabat yang dijadikan sebagai rujukan atau sumber utama Al-Quran, bukan catatan atau tulisan. Ada kemungkinan bahwa ayat-ayat yang turun pra-hijrah lebih banyak dijaga dengan hafalan dalam ingatan dibandingkan dalam catatan. Karena kondisi muslimin yang tidak aman, serta menghadapi banyak tantangan dan problem, hingga mereka terpaksa untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka, yaitu ke Habasyah dan ke Madinah. 2. Sejarah singkat pengumpulan atau kodifikasi Al-Quran. Sejarah mengungkapkan bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi yang diturunkan ke muka bumi melalui Nabi yang tidak bisa menulis dan membaca, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah hingga masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, naskah-naskah yang ditulis oleh para sahabat yang ditugaskan Nabi dikumpulkan menjadi satu dan disimpan. Dan ilmu Al-Quran masih disampaikan melalui lisan. Baru setelah pemerintahan Utsman bin Affan, di mana pada saat itu bangsa Arab telah membuka diri dengan bangsa-bangsa lainnya, barulah naskah-naskah itu dikeluarkan untuk ditulis ulang dan disusun kembali dan kemudian dikirimkan ke beberapa daerah di luar Arab. 3. Pengumpulan atau kodifikasi pada masa Rasulullah. Pengumpulan atau kodifikasi Al-Quran sudah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Bahkan sejak Al-Quran diturunkan, Nabi membacakan dan menyampaikan Al-Quran kepada umatnya dengan cara perlahan-lahan, hingga memudahkan mereka untuk mendengar dan menghafalnya. Sesudah para sahabat menghafal ayat-ayat Al-Quran, maka mereka akan menyebarkan apa yang dihafal dan dibacakannya kepada anak-anak atau sahabat yang lain yang tidak menyaksikan ketika ayat-ayat tersebut turun kepada Nabi. Dengan cara ini, tidak ada 1 atau 2 hari lewat kecuali wahyu Al-Quran sudah dihafal dalam dada sekian sahabat.
4. Pengumpulan atau kodifikasi pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Rasulullah hingga masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, naskah-naskah yang ditulis oleh para sahabat yang ditugaskan Nabi dikumpulkan menjadi satu dan disimpan. 5. Pengumpulan atau kodifikasi pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman ini, Islam telah tersebar luas. Kaum muslimin hidup berpencar ya di berbagai penjuru kota maupun pelosok. Di setiap kampung terkenal qiraah sahabat yang mengajarkan Al-Quran kepada penduduk kampung itu. Penduduk Syam memakai qiraah Ubay bin Ka'ab, penduduk Kufah memakai qiraah Abdullah bin Mas'ud, yang lainnya lagi memakai qiraah Abu Musa al-As, dan lain-lain sehingga timbul perbedaan antar mereka. Pertama, perbedaan mengenai susunan surat. Kedua, perbedaan mengenai bacaan. Utsman telah melaksanakan ketetapan yang bijaksana ini. Beliau memilih 4 orang tokoh handal dari sahabat pilihan. Mereka adalah Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Hisam. Mereka dari suku Quraisy golongan muhajirin kecuali Sa'id. Dia dari golongan Ansar. Usaha yang amat mulia ini berlangsung pada tahun 24 Hijriah. 6. Pendekatan-pendekatan dalam studi Al-Quran, yaitu 1. Pendekatan kebahasaan. Yang kedua, pendekatan korelasi antar ayat dengan ayat lain. Yang ketiga, hasil penemuan ilmiah. 1. Pendekatan kebahasaan. Telah disepakati oleh semua pihak bahwa untuk memahami isi kandungan Al-Quran dibutuhkan pengetahuan bahasa Arab, dan untuk memahami arti suatu kata dalam rangkaian redaksi satu ayat, seseorang terlebih dahulu harus meneliti apa saja pengertian yang terkandung oleh kata tersebut. Yang kedua, pendekatan korelasi antar ayat dengan ayat yang lain. Memahami pengertian suatu kata dalam rangkaian satu ayat tidak dapat dilepaskan dari konteks kata tersebut dengan keseluruhan kata-kata dari ayat tadi. Maksudnya adalah pemaknaan suatu ayat tidak akan sempurna jika tidak diikuti oleh makna ayat tersebut. Dengan demikian, terjadinya hubungan sebab akibat antara suatu ayat dengan ayat lainnya, baik sebelum maupun sesudahnya. C. Hasil penemuan ilmiah. Hasil pemikiran seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Berkenaan dengan pendekatan ini, Quraisy Shihab mengukakan pandangan bahwa apa yang dipersembahkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu sangat bervariasi dari kebenarannya. Pengkajian hadis di masa Muslim periode pertama terdiri dari 1. Sejarah perkembangan pengkajian hadis. Di antara persoalan mendasar dalam studi hadis adalah masalah keaslian hadis. Karena sedikitnya sumber data dalam bentuk tulisan dari abad pertama Islam, di antaranya perkembangan paling baru dalam studi hadis adalah tentang makna hadis bagi masyarakat. Sebagaimana Al-Quran, hadis juga banyak diteliti oleh para ahli. Bahkan dapat dikatakan penelitian terhadap hadis lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan Al-Quran. Memahami suatu hadis sebagai salah satu sumber terpenting ajaran Islam setelah Al-Quran pasti memerlukan telah kritis, utuh, dan menyeluruh. Maka kajian akan terfokus pada matan, sanad, dan perawi dari hadis-hadis tersebut. 2. Sejarah kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis adalah penulisan hadis Nabi yang dilakukan oleh pemerintah yang disusun menurut aturan dan sistem tertentu yang diakui oleh masyarakat. Mulai dari tahun pertama Hijriah, hadis tidaklah dibukukan. Hadis itu berpindah dari mulut ke mulut. Masing-masing perawi meriwayatkannya berdasarkan kepada kekuatan hafalannya.
pada tahun 99 Hijriah, seorang khalifah dari Bani Umayyah yang terkenal adil dan wara, yaitu Umar bin Abdul Aziz, tergerak hatinya untuk membukukan hadis. Beliau sadar jika semakin banyak perawi yang meninggal dunia, maka akan lenyap bersama para perawi tersebut. 3. Proses kodifikasi hadis. Kodifikasi secara resmi ialah kodifikasi atas prakarsa penguasa. Ide penghimpunan hadis Nabi secara tertulis untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Baru pada masa Khalifah Umar bin Azizlah pembukuan atau pengumpulan hadis dilaksanakan. Beliau sadar bahwa waspada semakin sedikitnya perawi hadis. Beliau khawatir jika tidak segera dibukukan, maka akan banyak hadis yang hilang, terbawa mati oleh perawi-perawi hadis tersebut. 4. Pengumpulan hadis. Pada masa pertama, pada tahun 100 Hijriah, sang khalifah memerintahkan kepada gubernur Madinah, Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hasim, untuk membukukan hadis-hadis dari penghafalnya. Pada masa kedua, mereka yang hidup setelah periode sahabat dan tabi'in dalam tingkatan periwayatan hadis dan penyebaran agama Islam kepada umat, generasi ini mempunyai peranan sangat besar dalam menghadapi ahli al-bidah wa al-ahwa dan berusaha sekuat tenaga dalam menghalau segala bentuk kebohongan hadis yang dipelopori oleh kelompok al-Zanadiyah. Umumnya, mereka sangat berhati-hati ketika melakukan seleksi hadis untuk dibukukan dan sekaligus disusunnya dalam bentuk susunan bab. 5. Penulisan hadis. Pada awalnya penyusunan hadis dalam kitab, hadis-hadis Nabi tidak dipisahkan dari fatwa para sahabat dan tabi'in. Tidak pula diadakan pemilihan bab-bab tertentu. Semua ini dibukukan bersama-sama. Maka terdapatlah dalam satu kitab ada hadis-hadis marfu. Adapun sistematika penulisan kitab hadis tersebut adalah dengan menghimpun hadis-hadis yang tergolong dalam munasabah atau hadis-hadis yang ada hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, dihimpun dalam satu bab. Selanjutnya, masa penulisan hadis secara terpisah. Masa ini dapat dianggap sebagai masa yang paling sukses dalam pembukuan hadis, sebab pada masa ini ulama hadis telah berhasil memisahkan hadis-hadis Nabi dari yang bukan hadis adalah fatwa sahabat dan tabi'in, dan telah berhasil pula mengadakan penyaringan yang sangat teliti terhadap apa yang dikatakan hadis Nabi. Masa ini disebut masa menghimpun dan mentasbih hadis. Sistem pembukuan hadis pada masa ini adalah sebagai berikut. A. Penulis menghimpun semua serangan yang dilancarkan oleh ulama-ulama kalam kepada pribadi ulama-ulama hadis sendiri. Misalnya si fulan tidak adil, jadi tidak dapat diterima hadisnya. B. Penulis menghimpun hadis secara musnad, yakni menghimpun semua hadis dari tiap-tiap sahabat tanpa memperhatikan masalah-masalahnya atau isi hadisnya dan nilai, atau ada yang sahih, hasan, dan doif. C. Penulis menghimpun hadis-hadis secara bab-bab, seperti kitab fikih, dan tiap bab memuat hadis-hadis yang sama maudunya, misalnya bab sholat, bab zakat, dan sebagainya. D. Penulisan hadis sahih, yakni para penulis hadis sengaja menyusun kitab khusus hadis yang sanad-sanadnya sahih dan matan-matannya terhindar dari ilat atau cacat, yang disusunnya menurut bab-bab fikih, sirat, tafsir. Kitab tersebut disusunnya dengan senantiasa menjaga aturan dan kaidah yang sudah diteliti oleh ulama ahli usul hadis dalam menentukan standar kesahihan hadis dan pertimbangan-pertimbangannya.
Yang terakhir 6. Pembukuan hadis. Sistem ulama abad ke-1 membukukan hadis. Pada masa awal belum ada pembukuan hadis karena dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini semata-mata untuk menghindari jangan sampai hadis tercampur dengan Al-Quran. Sedangkan sistem ulama abad kedua membukukan hadis dengan tidak menyaringnya. Mereka tidak membukukan hadis-hadis saja, fatwa-fatwa sahabat pun dimasukkan ke dalam bukunya. Bahkan fatwa-fatwa tabi'in juga dimasukkan. Dan nanti pada abad ketiga, para ulama dalam membukukan hadis, mereka memisahkan hadis dari fatwa-fatwa itu. Demikian presentasi materi saya dengan judul Asal-usul pengkajian Quran dan Hadis dalam komunitas Muslim awal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.